Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia honorer, dunia pendidikan, dan informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini disampaikan bahwa tenaga honorer antara pembatalan dan dilema pelayanan publik. Jadi buah simalkama jadinya Bapak Ibu ya, serba salah. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, kira-kira apa yang menjadi persoalan terkait dengan pembatalan dan dilema pelayanan publik? Tentunya ini menyangkut keberlangsungan nasib honorer Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kebijakan publik telah berfokus pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang baru-baru ini mengumumkan pembatalan rencana penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penghapusan honorer itu akan dilaksanakan pada 28 November 2023 tahun ini. Nah, apakah benar dibatalkan Bapak Ibu? Itulah yang perlu kita bahas melalui informasi ini. Ikuti terus informasi berikut. Sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang bekerja di berbagai lembaga dan kementerian pemerintah akan merasakan dampak terbesar dari keputusan ini yang diumumkan pada tanggal 12 September 2023, beberapa hari yang lalu. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, tentunya kita tahu bahwa jumlah honorer yang 2,3 juta itu adalah jumlah honorer yang telah terjaring atau telah tercover dalam pangkalan data BKN atau yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022 yang lalu, ditambah dengan 15 sampai dengan 31 Maret 2023 bagi honorer di 120 instansi pusat maupun daerah untuk melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, hasil itu Bapak Ibu diumumkan pada 1 April bahwa 2,3 juta tenaga honorer lolos verifikasi database BKN. Salah satu tindakan yang diambil oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas adalah membatalkan rencana penghapusan ini untuk mencegah tenaga honorer di PHK secara massal. Jadi penghapusan itu Bapak Ibu itu telah dengan sendirinya gugur ya, artinya tidak akan berlaku lagi PHK secara massal. Kemudian kebijakan ini dibuat karena peran penting tenaga honorer dalam sektor pelayanan publik. Banyak dari mereka bekerja di berbagai layanan masyarakat dan penghapusan mereka dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah mengambil sikap tegas dengan melarang pengangkatan tenaga honorer baru. Tentu sebaliknya, mereka menggunakan tenaga honorer yang sudah ada sebagai solusi jangka pendek. Nah, Bapak Ibu, inilah termasuk salah satu dilema. Jadi ini terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan ini memungkinkan tenaga honorer tetap bekerja. Meskipun ada kemungkinan bahwa tidak semua pihak akan menikmati kebijakan ini sepenuhnya. Ada alasan yang kuat untuk mendukungnya. Menjaga kontinuitas pelayanan publik merupakan salah satu alasan utama. Tenaga honorer melakukan pekerjaan yang sangat penting untuk membantu masyarakat. Mereka bekerja di berbagai bidang seperti bidang administrasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan,
dan seringkali berfungsi sebagai pusat sistem pelayanan publik di berbagai wilayah. Jadi berbagai layanan masyarakat yang penting dapat terganggu jika mereka atau para honorer ini dihapus secara tiba-tiba. Itu sudah jelas Bapak ya. Dengan jumlah honorer yang 2,3 juta yang tersebar di berbagai instansi pusat maupun daerah, apabila ini di PHK, maka jelas akan lumpuh pelayanan publik di mana-mana. Namun, menyikapi hal ini tentunya pemerintah berpikir secara logika, daripada dihapus, daripada terganggu pelayanan publik, maka jelas para honorer ini dipertahankan, dan bahkan rencana pemerintah berupaya keras untuk mengangkat para honorer ini untuk menjadi aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K. Yang mana itu akan dimulai pada tahun 2023 tahun ini, dan tahun berikutnya sebagaimana nantinya program ini akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Setelah itu, kebijakan pembatalan tenaga honorer menunjukkan kesadaran pemerintah akan situasi ekonomi yang sedang berlangsung. Jadi PHK massal tenaga honorer hanya akan memperburuk keadaan karena pandemi COVID-19 telah membatasi ekonomi di banyak sektor. Dengan mempertahankan pekerjaan para tenaga honorer, pemerintah tampaknya memilih untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sementara, pembatalan penghapusan tenaga honorer mungkin memiliki manfaat yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik yang lancar. Masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Ingat Bapak ya, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa tenaga honorer menerima hak dan perlindungan yang layak. Banyak dari mereka bekerja tanpa jaminan sosial atau manfaat lainnya yang dimiliki oleh pegawai negeri. Jumlah besar tenaga honorer menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mempekerjakan pegawai negeri yang cukup. Tentu ini ada konsekuensinya Bapak Ibu ya, dan kenapa demikian juga, yaitu karena memang program pemerintah dalam hal pengadaan ASN. Reformasi ini bisa melibatkan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan pelatihan tenaga honorer, serta memperbaiki sistem pengangkatan pegawai negeri secara keseluruhan. Kebijakan penghapusan tenaga honorer adalah rumit dan melibatkan banyak pertimbangan dan konsekuensi. Ingat Bapak Ibu ya, kebijakan penghapusan tenaga honorer adalah rumit dan melibatkan banyak pertimbangan dan konsekuensi. Namun, meskipun ada keraguan tentang masa depan tenaga honorer, satu hal yang jelas adalah pentingnya menjaga pelayanan publik yang efisien dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan yang layak bagi mereka yang bekerja di sektor ini. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi antara pembatalan dan dilema pelayanan publik terkait dengan nasib honorer. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan kita doakan semua Bapak Ibu honorer yang telah lama menantikan impian menjadi aparatur sipil negara bisa terkabulkan di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.